tujuannya adalah diantaranya satu, agar anak-anak ini bisa mengenal lebih jauh tentang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar mendengar ceritanya Nabi bagaimana, tapi di kitab-kitab itu lebih rinci tentang perjalanan beliau, bagaimana Nabi Muhammad disakiti oleh para orang kafir, bagaimana Nabi Muhammad perjuangan untuk menegakkan agama Islam, bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi tentang perilaku dan seterusnya. Itu anak-anak bisa meniru, tidak hanya sekedar dengar cerita, tapi ada kitabnya biar lebih mantap dan yakin bahwa itu ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Agar para santri dan siswa di hatinya itu tumbuh rasa cinta terhadap Rasulullah SAW, juga mau mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan beliau. Tujuan utama dari kajian mengaji kitab di bulan Maulid itu untuk lebih mengenal siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa beliau, keluarga beliau, dan supaya santri itu lebih mengenal juga proses perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agama ini. Ketika santri itu mengenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka santri akan juga bisa meneladani, mengikuti bagaimana perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkan tradisi keilmuan di sini dengan membaca kitab, kemudian bisa memaknai apa yang sudah mereka baca. Jadi kalau selama ini di tempat-tempat lain itu kan mereka itu membaca maulid saja. Di sini anak-anak itu belajar untuk memaknai apa yang mereka baca, apa yang mereka utarakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan itu, dengan apa yang disolawatkan dan juga mereka maknai arti hakikatnya, itu bisa menambah ikatan hati anak-anak dan cinta siswa-siswi kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali karena lewat pengajian ini saya bisa mengerti banyak sekali kisah-kisah Nabi, dan juga terkadang saya merasa terharu dari beberapa kisah-kisah beliau. Yang saya rasakan adalah satu, kita lebih dapat dekat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita juga mendapat ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi saya, bagi semua murid-murid yang juga mengikuti pengawasan kilatan Maulid. Ya, senang sekali karena di sini kita bisa memahami sekaligus mengetahui bahwa kehidupan Nabi dari sebelum lahir, dari lahir sampai ke depannya. Alhamdulillah bisa mengikuti ngaji Maulid tahun ini, kita mengikuti dengan semangat, dengan khidmat, dan seperti ini juga wawasan yang menambah banyak. Alhamdulillah, karena ada kegiatan ini saya bisa lebih memahami tentang perjalanan Nabi Muhammad untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Saya merasakan haru sekaligus sedih. Kenapa? Saya merasa haru karena bisa berkumpul dengan teman-teman untuk menghadiri acara pengaosan Maulid. Tapi saya juga merasakan sedih karena acara Maulid ini berlalu dengan cepat, sementara hati saya masih sering lalai. Rasanya senang sekali karena selain mendapatkan ilmu, kita juga lebih mengenal sosok tauladan Nabi Muhammad dan lebih memahami tentang perjalanan beliau semasa hidupnya. Termasuk kitab-kitab yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak Nabi, keteladanan Nabi. Di antaranya adalah ada Nurul Yakin juz 1, ada juga Nurul Yakin juz 2, kemudian kitab Tarikhu Khawatul Akhwalin Nabawiyah dan Dibaiyah. Harapannya anak-anak bisa mencontoh Nabi Muhammad, bagaimana akhlak beliau. Kan Nabi disuruh oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
anak-anak biar mencontoh akhlaknya kanjeng Nabi, bagaimana sopan santun dengan orang-orang fakir, bagaimana kalau berkumpul dengan orang kaya, cara mengajari bagaimana. Untuk harapan kita sendiri ya, karena memang ini rutin setiap tahun itu ada kajian seperti ini. Harapan kita santri itu pertama tadi ya mengenal, yang kedua menjadikan itu sebagai sosok yang di sana dijadikan panutan dalam kehidupan kesehari-harian. Jadi menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang di sana jadi istilahnya hal yang menjadikan ketika dia melakukan apapun, saya itu melakukan ini karena Nabi Muhammad SAW, karena Nabi pernah melakukan hal seperti ini. Saya melakukan hal seperti ini karena memang Nabi juga dulu pernah mengalami hal seperti ini. Jadi itu harapan kita, itu santri itu semuanya lebih mengenal dan menerapkan apa yang dia kenal dari Nabi, terus menjadi perjalanan hidupnya itu lebih menerapkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu harapan kita, karena ketika santri menjadikan Nabi sebagai patuannya, sebagai pegangannya dalam kehidupannya, maka saya jamin santri itu insya Allah tidak akan kesulitan. Kalaupun dia menghadapi kesulitan tersebut dia bandingkan dengan kesulitan Nabi yang mengalami berbagai macam peristiwa, itu dia menjadi lebih rileks, lebih enak gitu hidupnya. Harapan saya anak-anak itu betul-betul menikmati pengajian kitab Maulid ini untuk mengenal keindahan Kanjeng Nabi sejak lahir, keindahan Kanjeng Nabi dalam perjalanan hidupnya, sehingga anak-anak senang dan mencintai Kanjeng Nabi, juga bisa menteladani beliau. Sehingga sebagaimana yang didawahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi dipuji itu bukan karena kemukjizatannya, bukan karena fisiknya, tetapi wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Artinya Kanjeng Nabi keistimewaan yang sempurna adalah dari sisi akhlaknya. Dari itu anak-anak kita berharap untuk mengenal Kanjeng Nabi sehingga bisa menteladani akhlak beliau. Bahkan yang menarik adalah ketika Kanjeng Nabi mengatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum khuluqan. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku dari kiamat adalah orang yang paling akhlaknya bagus, orang yang akhlaknya paling bagus di antara kalian. Jadi harapannya anak-anak setelah kegiatan pengajian kitab Maulid, di samping bermadah atau pujian-pujian Kanjeng Nabi, mengenal sosok beliau dengan segala keindahannya dan menteladan beliau. Harapan saya moga-moga anak-anak itu mampu meneladani dan mau mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antaranya tentang masalah kejujuran, kemudian kedisiplinan, ketawaduan. Saya merasakan bahwa manfaat dari acara ini, selain saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak, saya bisa meneladani sifat Rasulullah SAW. Saya lebih bersemangat dalam belajar dan saya juga termotivasi oleh sikap Nabi, misalnya menjadi pribadi yang lebih sabar dan juga dapat menjalani cobaan dengan sabar juga. Dari kegiatan ini saya akhirnya bisa lebih memahami tentang silsilah keluarga, sahabat, dan perjalanan beliau semasa dakwah agama Islam. Saya dari kepada seluruh santri gini ya, momen ngaji Maulid Nabi ini kita jadikan momen untuk betul-betul kita meneladani Rasulullah. Nabi Muhammad itu bagaimana dengan orang fakir miskin, bagaimana dengan orang kafir pun perilakunya bagus. Dengan siapapun kita urusan kemanusiaan, anak-anakku sekalian, supaya urusan kemanusiaan nggak pandang bulu, siapapun harus kita tolong. Misalkan orang non muslim jatuh di jalan, kita tahu harus kita tolong. Mungkin dengan begitu
ajaran Rasulullah, orang-orang itu tertarik dengan agama kita dan mengikuti agama yang kita anut. Begitu pesan saya terakhir pada anak-anak semua. Untuk anak-anak, semoga dengan adanya kegiatan maulid ini mereka bisa lebih meneladani kisah-kisah Rasulullah, kemudian akhlak-akhlak beliau, dan menjadi panutan serta pedoman hidup mereka selama hidup di dunia nanti dan bekal mereka untuk hidup di akhirat kelak, sehingga mereka semuanya juga bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhir. Amin. Saya sebagaimana yang kita ikuti dari para pengasuh di dalam ngaji, selalu semangat, selalu menikmati, selalu merasakan, dan nanti pada intinya kita akan mengamalkan apa yang kita kaji, terutama yang berkaitan dengan Nabi. Kita berharap kita bisa menteladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW.